Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur pada Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan para mahasiswa yang saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Auliaur Rahman, SPDI SHMH, dosen pengasuh mata kuliah pendidikan agama di Universitas Samudra. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam pandangan Islam. Kita memasuki dalam part yang ketiga atau bagian ketiga, yaitu tentang keutamaan orang-orang yang berilmu dan tanggung jawab orang-orang yang berilmu, serta integrasi antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Baik, kita membahas pertama kali tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Allah SWT telah menempatkan orang-orang yang berilmu serta ilmu itu sendiri pada tingkatan yang paling mulia, yaitu Allah mempercayakan atau mengamanahkan kepada orang-orang yang berilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut serta memberi manfaat kepada orang lain dan berbuat kebaikan dengan ilmu tersebut. Ada beberapa keutamaan ilmu pengetahuan serta orang-orang yang berilmu dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah orang-orang yang berilmu dimudahkan Allah SWT menuju kepada surganya. Tentu di sini adalah ilmu agama serta ilmu-ilmu yang lain yang membawa kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan ke surga. Yang kedua adalah ilmu itu akan mengangkat derajat orang-orang yang memperolehnya. Ilmu itu akan mengangkat derajat orang-orang yang sudah berilmu, pengetahuan. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah telah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Ada keutamaan yang lainnya, yang ketiga, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan adalah warisan atau mewarisi keilmuan daripada para nabi. Hal ini dikatakan adalah dalam hadis Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama atau orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrithu ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, keutamaan orang-orang yang berilmu pengetahuan adalah ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis, Iza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Yang artinya jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang selalu berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Itu ada beberapa hal orang-orang
yaitu keutamaan orang-orang yang berilmu pengetahuan menurut pandangan Islam. Selanjutnya, tanggung jawab orang-orang yang berilmu pengetahuan. Allah SWT telah memberikan ilmu pengetahuan bagi siapa-siapa yang Ia kehendaki. Orang-orang yang berilmu pengetahuan hendaknya mewarisi sifat keilmuan daripada para nabi dan rasul, yaitu memiliki sifat-sifat yang mulia, yaitu salah satunya adalah siddiq, orang yang jujur, amanah, orang yang amanah, dapat dipercaya, tabligh, orang yang selalu menyampaikan apa yang ia ketahui, dan fatonah, artinya orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang berilmu pengetahuan akan menjadi orang-orang yang cerdas sesuai dengan mewarisi sifat-sifat para nabi dan rasul. Selanjutnya adalah bagaimana orang-orang yang berilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab. Ia harus tanggung jawab orang-orang yang berilmu pengetahuan, apalagi para ulama. Ia memiliki tanggung jawab, yaitu mengamalkan ilmu yang telah ia peroleh. Bukan hanya ia bisa dapat pandai, bukan hanya ia bisa cerdas dengan ilmu yang ia telah miliki, bukan hanya ia menjadi orang yang alim dengan ilmu yang ia miliki, namun lebih jauh dari itu adalah ia sanggup mengamalkannya. Serta tanggung jawabnya adalah mengajarkan atau setidak-tidaknya adalah bermanfaat bagi orang lain. Orang yang berilmu pengetahuan hendaknya ia mengajarkan walaupun hanya satu ayat yang ia ketahui. Dan orang yang berilmu pengetahuan hendaknya dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bukankah kata Allah, khairukum yanfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang bermanfaat bagi manusia, bagi orang lain. Itulah tanggung jawab orang yang berilmu. Ia tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi ia mengamalkan dan mengajarkan serta bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kehadiran orang-orang yang berilmu pengetahuan sangat penting dan sangat utama. Sehingga para ulama itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama itu menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Kita lihat banyak ulama yang di dunia itu bahagia hidupnya. Insya Allah mudah-mudahan di akhirat lebih-lebih bahagia lagi hidupnya. Karena memang sudah Allah pilihkan bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan, khususnya para ulama, itu akan menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, bagaimana integrasi, bagaimana penyatuan antara agama, dalam hal ini adalah agama Islam, bagi yang non-muslim juga disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bagaimana interaksi antara agama dan iptek serta seni. Jadi semua hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni itu sangat erat kaitannya dengan agama dan harus dipadukan dengan agama. Ketika orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang pandai tidak beragama yang baik, maka ia cenderung memanfaatkan ilmunya di luar batas kewajaran. Orang-orang yang berilmu pengetahuan akan menjadikan ilmu pengetahuan itu menjadi sarana untuk meraih kekuasaan semata tanpa dilandasi dengan agama. Tetapi orang-orang yang memilih ilmu pengetahuan, agamanya juga baik, pengetahuan agamanya mendalam, dan ia mengamalkan agamanya tersebut, insya Allah menjadi orang-orang yang berkepribadian yang mulia dan dapat dirasakan kehadirannya serta dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Yang selanjutnya adalah bagaimana integrasi antara teknologi serta seni dalam agama. Agama Islam sangat menganggap, sangat memandang teknologi itu hal yang sangat penting. Bukankah dengan teknologi, yaitu sebagai produk dari ilmu pengetahuan, yaitu sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan. Contohkan misalnya teknologi handphone. Handphone itu memiliki manfaat yang sangat besar, apalagi dalam sarana bersilaturahim, menjalin hubungan persaudaraan yang lebih erat dengan keluarga, dengan sanak famili, dengan saudara-saudara yang jauh tempatnya, terasa begitu dekat. Sehingga kehadiran handphone sebagai teknologi membawa manfaat yang kebaikan yang banyak. Namun kita jangan lalai dengan penggunaan HP tersebut, handphone tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita lalai dan waktu terbuang percuma hanya dengan penggunaan HP yang
tidak begitu yang seharusnya membawa manfaat tetapi malah membawa kemudaran yang besar. Selanjutnya seni itu juga dipandang penting dalam Islam. Dengan seni orang yang hidup menjalani kehidupannya menjadi terasa lebih indah. Dalam Islam dikenal ada beberapa seni, yaitu misalnya seni qiraah. Seni qiraah itu adalah seni membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang begitu indah. Kita lihat syekh-syekh para qari'ah di dunia, para masyayikh, syekh-syekh yang sudah diuji kemampuannya dalam bidang qiraah seperti Abdurrahman As-Sudais, Mishari Rashid Al-Rafashi dan lain sebagainya. Itu memiliki suara-suara yang merdu yang sangat indah dan memiliki kemampuan dalam bidang seni qiraah yang sangat tinggi. Dan selanjutnya apa? Seni kaligrafi. Seni kaligrafi adalah seni menulis huruf hijaiyah dengan tulisan yang sangat indah. Ada beberapa tulisan seni yang bisa kita kembangkan. Dan seni-seni yang lain, sejauh seni itu tidak bertentangan atau tidak menimbulkan suatu kemudaratan yang berbahaya. Islam juga memandang seni merupakan sesuatu yang indah yang harus kita kuasai. Namun dengan seni itu sendiri harus menjadikan orang yang seniman itu harus dilandasi dengan agama yang baik. Kalau seniman itu dilandasi dengan hal yang baik, maka ia akan menghasilkan seni yang dapat dirasakan kehadiran manfaatnya bagi orang lain. Kalau seniman yang tidak dilandasi dengan agama yang baik, maka dia cenderung membuat sesuatu yang bernilai rendah, bernilai tidak bermanfaat, bernilai tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan akhir-akhir ini ada pembuatan seni kartun tentang kartun tidak tanggung-tanggung, kartun Nabi Muhammad dibuatnya. Ini merupakan orang seniman yang tidak dilandasi dengan agama yang baik, walaupun katakanlah ia seniman dari agama yang lain, non muslim. Tetapi kalau dia menghormati agama yang lain dan memiliki pengalaman agama yang baik, maka insya Allah walaupun dia bukan beragama Islam, pasti dia menghormati dan memuliakan tokoh-tokoh agama di luar agama yang ia anut. Padahal dia mengetahui bahwasanya yang ia gambar kartun Nabi Muhammad itu adalah sosok yang begitu mulia di kalangan agama Islam. Namun karena tidak memiliki pengamanan agama yang baik, maka ia cenderung membuat sesuatu seni yang akhirnya melukai perasaan dari umat agama yang lain. Demikianlah pemaparan singkat mengenai keutamaan orang yang berilmu serta tanggung jawab orang yang berilmu serta integrasi atau perpaduan antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan juga kepada para mahasiswa serta para sahabat-sahabat yang setia dengan mendengarkan channel ini. Mudah-mudahan selalu kita senantiasa dicatat dalam catatan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan. Insyaallah Allah golongkan kita menjadi hamba-hamba yang taat, yang menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya, dan serta dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.